Salah satu nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepada seorang hamba adalah memiliki hati yang baik. Karena hati yang baik akan membawa dampak kebaikan kepada seluruh anggota badan. Sebaliknya, apabila seseorang itu diberi atau diuji oleh Allah dengan hati yang jelek, maka seluruh anggota badannya akan jelek. Sebagaimana hadis Nabi yang sudah populer, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ingat, kata Nabi, di dalam tubuhmu, di dalam badanmu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini bagus, baik, bersih, maka seluruh badanmu, seluruh jasadmu akan baik dan bersih, yaitu hati. Jikalau hati kita ini baik, seluruh badan jadi baik. Jikalau hati kita ini bersih, seluruh badan jadi bersih. Sebaliknya, kata Nabi, ada segumpal daging, kalau dia jelek, maka seluruh badan jadi jelek. Kalau dia sakit, maka seluruh badan jadi sakit, yaitu hati. Hati apabila sudah jelek, dia memerintahkan kejelekan kepada prajuritnya. Hati kalau sudah nakal, maka dia memerintahkan kenakalan kepada prajuritnya. Siapa prajuritnya hati? Tidak lain adalah anggota badan kita. Faqala Imam Al-Ghazali, al-qalbu huwar rais wal jasadu huwal junud. Yang namanya hati panglima. Panglimanya itu hati. Dan anggota badan ini disebut prajurit, tentara. Tentara tergantung perintah panglima. Kalau panglima perintahnya baik, maka prajurit melaksanakan perintah panglima, kebaikan dan kebaikan. Tapi kalau yang namanya panglima perintahnya jelek, sama aja. Anggota badan pun mengikuti perintah panglima, perbuatannya jelek dan jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara, karena itulah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali di dalam mendidik umat, di dalam mendidik para sahabat, yang digarap itu hatinya dulu. Kalau kita melihat ayat-ayat Quran yang turun di Mekah, ayat-ayat yang Allah wahyukan kepada Nabi di fase Mekah, semuanya berbicara tentang kezuhudan kepada dunia, bagaimana hati bersih dari cinta dunia, bagaimana hati bisa memahami kehinaan dunia dan kesementaraannya dunia, sehingga hati para sahabat itu tidak lagi memiliki penyakit hubbud dunia. Fa ayatul makkiyah, ayat-ayat yang makkiyah itu sering menceritakan tentang alam-alam akhirat. Ayat-ayat yang turun di Mekah menceritakan tentang kefanaan dunia dan bagaimana dunia itu dengan cepatnya sirna dan pergi dari kita, dan bagaimana hinanya dan ruginya orang yang sepanjang hidupnya dia sibuk dengan dunia, tiba-tiba dia pergi ke alam akhirat gak membawa apa-apa, gak membawa amal apapun juga. Fase Mekah ini adalah untuk membersihkan hati dari cinta dunia, dan Rasulullah berhasil mendidik para sahabatnya. Di fase Mekah itu muncul orang-orang hebat, muncul pemimpin-pemimpin kelas dunia yang mereka memberikan contoh teladan indah bagi dunia,
diawali dari sebuah pondasi yang paling pokok, yaitu adamu hubbid dunya. Tidak ada di hati mereka cinta dunia. Yang ada di hati mereka ridha dengan keputusan Allah. Yang ada di hati mereka rasa puas dengan keputusan dan takdir Allah. Yang ada di hati mereka rasa senang dengan segala yang Allah bagikan bagi mereka. Bagianmu segini, alhamdulillah ya Rabb. Kamu dapat hari ini segini, ya Rabb, terima kasih ya Rabb. Engkau dapat kehidupan yang semacam ini, ya Rabb, matur nuwun, ya Rabb, ar-ridha bima qasamallahu lah. Merasa puas, merasa senang, merasa bahagia dengan apapun yang Allah putuskan kepadanya. Inilah keberhasilan pertama yang hebat, yang sangat bagus di hati para sahabat Nabi, dan itu hasil didikan langsung tangan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.